Shalom, selamat sore Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Devi Wayustiawati. Saat ini saya akan memaparkan sebuah materi untuk sama-sama kita belajarkan. Judul materinya yaitu mental health dalam keluarga. Nah, di dalam materi ini saya memiliki tujuan kepada kita semua. Yang pertama adalah agar kita mengerti apa itu arti mental health gitu. Keluarga di sini, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian akan mengerti tentang mental health. Lalu yang kedua, tujuannya adalah bagaimana kita mengaitkan mental health dengan Alkitab kita, dengan kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Lalu yang tujuan yang ketiga adalah kita dapat mengerti, memahami, dan tahu bagaimana cara menjaga kestabilan mental health yang kita punya dalam kehidupan keluarga Kristiani. Saat ini kita masuk ke dalam materi yang pertama. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari kesehatan mental kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menekankan dan menjelaskan bahwa kesehatan mental merupakan sebuah kondisi di mana mental itu tidak ada gangguan atau kecacatan di dalamnya. Nah, kesehatan mental yang baik itu adalah sebuah kondisi di mana batin kita berada di dalam sebuah keadaan yang tentram dan tenang, sehingga memungkinkan kita untuk dapat menikmati kehidupan kita sehari-hari dan dapat menghargai orang sekitar kita. Nah, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, perlu kita ketahui nih bahwa kesehatan mental itu merupakan sebuah hal yang sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Sama-sama penting, sama-sama harus diperhatikan. Nah, perlu diketahui lagi bahwa kondisi kesehatan mental dan kesehatan fisik itu saling mempengaruhi. Gangguan kesehatan mental bukanlah sebuah keluhan yang hanya diperoleh dari garis keturunan, tetapi tuntunan hidup itu juga berdampak pada stres yang berlebih. Nah, itu akan berdampak juga pada kesehatan mental kita yang buruk. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih ciri-ciri seseorang yang sehat di mentalnya. Yang pertama adalah ia selalu merasa senang terhadap dirinya dan juga ia mampu menghadapi berbagai situasi yang ada, ia mampu mengatasi kekecewaan di dalam hidupnya, ia mampu puas dengan kehidupannya sehari-hari, ia juga mampu menghargai dirinya. Jadi orang yang sehat mentalnya adalah orang yang mampu menghargai dirinya dan juga mampu menilai dirinya secara realistis. Secara realistis itu berarti artinya tidak berlebihan. Lalu yang kedua adalah ia mampu memenuhi tuntutan hidup. Ia juga mampu menetapkan tujuan hidupnya yang realistis. Ia mampu mengambil sebuah keputusan, ia mampu menerima tanggung jawab, ia mampu merencanakan masa depan, dan ia mampu menerima ide dan pengalaman baru. Kita di sini saya menyebutkan ciri-ciri, ibu, bapak, dan rekan-rekan boleh saling introspeksi di dirinya sendiri. Apakah ciri-ciri ini adalah apa yang kita rasakan? Dan bila di ciri-ciri ini Bapak Ibu kurang merasakannya, mari kita pelajari lagi selanjutnya agar kita dapat memahami bagaimana cara menanganinya. Lalu yang ketiga adalah ia dapat merasa nyaman berhubungan dengan orang lain, yaitu ia mampu mencintai orang lain, ia mampu memiliki hubungan yang tetap kepada orang lain, ia juga mampu menghargai pendapat orang lain yang berbeda pendapat dengan dirinya, dan ia mampu merasakan bagian dari suatu kelompok. Ia mampu juga tidak mengakali orang lain dan juga tidak membiarkan orang lain mengakalinya. Yang ketiga ini berarti adalah hubungan yang sadar, yaitu ia sadar bahwa dirinya berharga dan ia juga sadar bahwa ia adalah makhluk sosial dan ia membutuhkan orang lain. Selanjutnya saya akan memaparkan sebuah data kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian untuk kita ketahui bersama-sama. Menurut data Riskesdas atau Riset Kesehatan Dasar tahun 2018, terdapat 6,2% dari usia anak 15 sampai 24 tahun
yang mengalami depresi yang cenderung menyakiti dirinya sendiri atau self-harm atau juga hingga sampai bunuh diri. Nah, sebesar 80-90% dari presentasi tersebut, kasus bunuh diri itu merupakan kasus yang diakibatkan dari depresi dan kecemasan atau anxiety yang kita kenal bersama-sama. Nah, kasus bunuh diri ini terjadi di Indonesia itu bisa mencapai 10.000 atau setara dengan setiap 1 jam sekali terdapat kasus bunuh diri di Indonesia ini. Nah, di sini juga ada riset dari ahli sosiologis yang mengatakan bahwa di kalangan siswa atau kalangan pelajar SD, SMP, bahkan di SMA ini terdapat 4,2% yang pernah berpikir untuk bunuh diri. Ini untuk adik-adik sekalian, coba kita sama-sama renungkan, apakah kita termasuk dari 4,2% ini? Apakah rekan kita, teman kita, anak kita termasuk dalam 4,2% ini? Lalu juga menurut ahli sosiologis ini juga mengatakan di kalangan mahasiswa terdapat 6,9% orang yang pernah memiliki niat untuk bunuh diri. Bayangkan teman-teman, mungkin kita bersama-sama untuk orang-orang dewasa dan juga teman-teman serekan sebaya mengetahui bagaimana sulitnya berada di kalangan mahasiswa, kalangan pelajar di tingkat perguruan tinggi. Banyak sekali tekanan-tekanan yang melanda anak jiwa muda, jadi mereka merasa tertekan dan dari 6,9% ini pernah berpikir untuk bunuh diri. Lalu selanjutnya terdapat angka 3% bahkan yang pernah mencoba melakukan percobaan bunuh diri. Dari 6 tadi terdapat lagi 3% yang menyatakan bahwa 3% dari mahasiswa yang ada di Indonesia pernah mencoba untuk bunuh diri. Nah, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, data ini menyatakan bahwa penderitaan gangguan kesehatan mental di Indonesia itu bukanlah angka yang kecil, bukanlah angka yang sedikit. Sehingga seharusnya hal ini dapat menjadi perhatian yang serius bagi kita semua, yaitu dengan menanganinya dan mengobatinya dengan cara yang tepat. Karena kita tahu di beberapa tempat kita melihat bahwa kesehatan mental dianggap sebelah mata. Orang-orang menganggap, oh ini kerasukan setan. Jadi mereka menanganinya dengan hal-hal gaib, padahal itu adalah hal-hal yang dapat ditangani oleh medis. Sehingga kita dapat peka terhadap sesama kita apabila sesama kita, teman kita, anak kita, saudara kita mengalami adanya gangguan kesehatan mental, dia mengalami depresi atau kecemasan yang berlebih, kita mampu merangkulnya, kita mampu membawanya ke psikolog, ke psikiatri, kita mampu menanganinya dengan tepat. Lalu saat ini kita masuk ke dalam kesehatan mental dalam Alkitab. Teman-teman, saudara-saudara, dan Bapak Ibu sekalian, sejatinya kesehatan mental dan spiritual itu tidak dapat dipisahkan. Keduanya ini memiliki keterikatan yang sangat terikat erat. Dan juga hal ini dikarenakan bahwa kesehatan mental yang dimaksudkan di dalam Alkitab itu adalah memberdayakan manusia untuk hidup bagi Allah dan sesamanya. Karena sejatinya Allah menciptakan kita untuk dapat hidup di dalam Dia dan hidup bagi sesama kita, hidup bersama-sama dengan sesama kita. Di mana keluarga di sini adalah tempat yang pertama di dalam mengembangkan kesehatan mental, yang kemudian disusul oleh masyarakat, agama, sebagai wadah perkembangan kesehatan mental yang ada di masyarakat. Nah, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, kesehatan mental di dalam Alkitab itu dimaksudkan sebagai sebuah kalimat, yaitu ketenangan jiwa. Firman Tuhan itu seperti oase di padang gurun yang panas dan juga kering. Ia seperti air yang menjaga kehidupan dan juga memberikan pertumbuhan di kala kemarau. Seperti yang tertulis di dalam kitab Yeremia 30 ayat 17, yaitu sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu dan aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Di sini dijelaskan bahwa Tuhan akan mengobati luka-luka kita. Tuhan itu tahu apa yang kita rasakan. Ia akan memulihkan kita
dan Ia akan menyembuhkan jiwa kita. Tuhan itu sangat memahami bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita itu dapat mengalami sebuah pergumulan karena kita tahu Tuhan sendiri dalam bentuk Yesus Kristus datang ke dunia. Ia tahu apa yang manusia rasakan dan alami. Karena kita tahu bersama-sama bahwa Allah adalah kasih. Maka Ia berjanji untuk memulihkan keadaan kita apabila kita stres, apabila kita depresi. Ia setia kepada kita, Dia tahu jiwa kita yang hancur. Ia memberi kita kesehatan, Ia mampu memulihkan kita selagi kita percaya bahwa Allah adalah kasih. Kita percaya bahwa Ia mampu memulihkan kita. Seperti yang terdapat dalam 1 Yohanes 4 ayat 16. Dan juga dalam kitab Mazmur 103 ayat 8 itu menjelaskan bahwa Allah itu adalah Allah yang penyayang, Allah yang maha kasih, Allah yang panjang sabar, dan Allah yang berlimpah kasih setianya. Di dalam Mazmur 103 juga ayat 13 itu juga dinyatakan bahwa seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikianlah Allah sayang kepada kita. Maka dari itu rekan-rekan dan Bapak Ibu sekalian, kita mengetahui tadi sebelumnya apa itu pengertian mental, dan saat ini kita memahami di dalam Alkitab Allah peduli terhadap mental kita. Allah tahu apa yang kita rasakan. Maka dari itu, apapun yang kita rasakan, kita coba talk to God. Kita bicara kepada Tuhan. Tuhan, ini aku. Ini perasaan yang aku rasakan. Aku sedang hancur, aku sedang depresi, aku sedang kalut. Kita bicara kepada Tuhan karena Tuhan tahu sebenarnya apa yang kita rasakan, dan Tuhan mampu memulihkan kita. Lalu selanjutnya adalah kita akan sama-sama mengetahui bagaimana cara kita untuk menjaga kestabilan mental atau mental health di dalam keluarga. Teman-teman dan rekan-rekan dan Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa keluarga adalah elemen yang penting dalam kehidupan manusia. Keluarga merupakan tempat pertama seseorang mendapatkan kasih sayang, rasa aman, dan juga pendidikan. Pada kenyataannya, hubungan keluarga itu sangat berpengaruh pada kesehatan mental, perilaku, kesehatan fisik, dan juga hal lain sebagainya. Nah, hubungan keluarga yang baik membuat seseorang merasa aman dan juga dicintai, dan memiliki rasa memiliki. Nah, dalam keluarga juga kita mampu belajar mengenai cara untuk mengelola kesulitan hidup yang ada. Jadi dalam keluarga kita dapat saling membangun, saling mensupport. Sementara Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, hubungan keluarga yang tidak sehat itu mampu menyebabkan seseorang terjerumus dan masuk ke dalam beberapa masalah kesehatan mental. Bahkan itu dapat membuat pemulihan menjadi makin sulit. Jadi di sini kita tahu dan paham bahwa kesehatan mental di dalam keluarga itu dapat tumbuh, bahkan dapat hancur. Kita dapat memiliki kesehatan mental yang baik apabila berada di dalam keluarga yang sehat. Tetapi kita juga dapat memiliki kesehatan mental yang buruk atau bahkan hancur apabila kita berada di dalam keluarga yang tidak sehat. Lalu selanjutnya saya akan membahas mengenai dampak hubungan positif dalam keluarga pada kesehatan mental. Ketika hubungan keluarga stabil dan mendukung seseorang yang memiliki masalah atau gangguan kesehatan mental, mungkin dapat menjadi lebih responsif terhadap pengobatan. Persahabatan, dukungan emosional, dan juga dukungan ekonomi itu dapat menjadi dampak positif seseorang untuk dapat menghadapi masalah kesehatan mental. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke dalam dampak hubungan negatif dalam keluarga pada kesehatan mental. Menurut Australian Department Health, itu mengungkapkan bahwa hubungan keluarga yang negatif dapat menyebabkan stres, dapat berdampak pada kesehatan mentalnya, dan dapat menyebabkan gangguan fisik atau menyebabkan gejala gangguan fisik. Nah, keluarga yang tidak mendukung ini dapat mengurangi kesehatan mental seseorang atau juga dapat menyebabkan penyakit mental semakin memburuk. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, sejauh ini kita sudah memahami mengenai arti dari mental health dan juga bagaimana mental health yang baik, dan juga ada mental health dalam Alkitab, lalu mental health dalam keluarga.
Nah, sekarang kita akan bersama-sama belajar mengenai bagaimana cara menjaga kestabilan mental kita, khususnya di dalam keluarga. Hal ini bisa kita terapkan di dalam keluarga kita, baik Bapak Ibu sebagai orang tua maupun rekan-rekan sebagai anak. Baik, cara yang pertama adalah menjadi pribadi atau manusia yang sadar secara penuh. Sadar ini memiliki arti bahwa dirinya adalah makhluk yang lemah, dirinya adalah makhluk yang tidak berdaya, maka dari itu ia meminta pertolongan Tuhan dalam menjalani kehidupannya. Lalu yang kedua adalah saling mendukung di dalam doa, dan juga membangun kebiasaan yang baik di dalam Tuhan. Hal ini bisa kita berikan contoh seperti membaca dan merenungkan firman Tuhan agar dapat terbangun sebuah relasi yang kuat antara keluarga dengan Tuhan. Lalu yang ketiga adalah menjadi keluarga yang peka. Kesehatan mental dalam keluarga ini membutuhkan kepekaan antara satu dengan yang lainnya. Hubungan yang baik membuat tingkat kepekaan semakin tinggi, sehingga meningkatkan kestabilan mental di dalam keluarga. Lalu yang keempat adalah meningkatkan gaya hidup sehat bersama-sama. Karena untuk mendapatkan mental yang sehat juga dibutuhkannya menjaga kualitas kesehatan fisik. Yang kelima adalah tetap saling terhubung. Koneksi sosial dapat menjadi titik pencerahan bagi hidup seseorang. Meluangkan waktu untuk memusatkan perhatian kita dengan berbicara dan mendengarkan orang yang kita cintai itu juga dapat meningkatkan rasa kesejahteraan kita. Lalu yang keenam adalah bersyukur. Mengakui hal-hal yang kita dapatkan itu dengan cara mensyukurinya merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kebahagiaan kita. Dan yang ketujuh adalah berbelas kasih dan saling melayani. Berbelas kasih dan saling melayani ini menunjukkan akan sikap saling mengasihi dan melayani di antara anggota keluarga. Itu adalah hal yang paling penting yang harus kita tekankan di dalam keluarga kita. Ini akan membuat kondisi keluarga menjadi sebuah kondisi yang lebih baik lagi. Ini juga menunjukkan kasih sayang dan juga membantu di dalam dan di luar keluarga. Maka dari itu, berbelas kasih dan saling melayani ini dapat meningkatkan kualitas hubungan dan juga membangun harga diri dan yang paling penting adalah menumbuhkan pandangan dunia yang positif. Nah, yang terakhir itu adalah jangan malu untuk meminta bantuan atau pertolongan. Teman-teman, jika kita melihat sesama kita melihat anggota keluarga kita, anak kita, saudara kita ini memiliki atau mengalami kesulitan, itu kita nggak boleh ragu untuk memberikan pertolongannya. Atau bahkan bila kita sendiri sedang mengalami kesulitan, maka kita juga nggak boleh ragu untuk meminta pertolongan. Karena teman-teman, kita ini makhluk sosial, makhluk yang lemah, kita butuh pertolongan, baik itu dari keluarga kita, dari tenaga medis, atau juga bahkan dari Tuhan kita sendiri yang adalah sumber pertolongan kita. Nah, terlebih lagi jika hal ini menyangkut dengan kesehatan mental kita. Misalnya saja kita sedang mengalami trauma. Nah, ini adalah langkah pertama bagi kita untuk mencegah atau bahkan mengobati masalah kesehatan mental kita atau bahkan anggota keluarga kita yang sedang mengalaminya. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, perlu kita ketahui, kesehatan mental itu perlu diperhatikan. Kesehatan mental itu penting, tidak kalah pentingnya dengan kesehatan fisik. Jadi apabila anggota keluarga kita sedang mengalami mental yang menurun atau terguncang mentalnya, harus sekali kita sadar, kita peka, kita tolong dia, kita bantu dia untuk keluar dari masalahnya, bantu dia untuk kembali pulih, karena kita tidak bisa menyembuhkan diri kita sendiri. Kita butuh pertolongan apabila itu sudah menyangkut mental kita. Kita butuh orang-orang ahli seperti psikolog, psikiater. Kita juga perlu Tuhan untuk menolong kita dari dalam diri kita. Dan juga kita harus percaya kepada diri kita bahwa kita pasti sembuh. Baiklah Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, dari materi ini saya berharap Bapak Ibu dan rekan-rekan dapat mengerti
dan paham mengenai apa itu kesehatan mental, dan juga tahu apabila salah satu anggota keluarga kita mengalami kesehatan mental, kita tahu apa yang harus kita perbuat. Dan juga sebelum itu terjadi, kita tahu bagaimana cara mencegahnya. Maka dari itu, mari kita bangun keluarga yang positif, keluarga yang harmonis, keluarga yang bersatu di dalam Tuhan, agar kita memiliki pribadi-pribadi, atau kita menjadi pribadi-pribadi yang utuh, pribadi-pribadi yang dapat mengasihi satu sama lain, dan pribadi-pribadi yang kuat mentalnya. Sekian materi dari saya. Terima kasih.